warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila dari PBSI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik. Di dalam materi pragmatik ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah hakikat multidisipliner dalam pragmatik, lalu ada tindak tutur dan implikatur, relevansi, dieksi, peranggapan, dan teori makna. Sebelum kita mempelajari semuanya ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari pragmatik. Pengertian dari pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Lalu bagaimana sih hakikat multidisipliner? Pragmatik merupakan salah satu disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner. Multidisipliner diartikan pragmatik tidak hanya sebagai satu disiplin ilmu saja, tetapi mencakup berbagai disiplin ilmu lain. Peta konsep mendeskripsikan tentang sifat multidisipliner pragmatik. Peta konsep tersebut dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu yang pertama adalah lingkungan akademik, yang kedua definisi baku, dan yang terakhir adalah konsep dan teori pragmatik. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan bagian dari pragmatik. Pengertiannya apa sih? Jadi pengertian tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar. Menurut Krida Laksana 1984 halaman 154. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari peranggapan. Peranggapan berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Itu adalah pengertian dari peranggapan. Selanjutnya adalah pengertian dari implikatur. Konsep implikatur ini pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grace pada tahun 1975. Untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikator dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Selanjutnya adalah pengertian dari dieksis. Dieksis diartikan hal atau fungsi yang menunjuk pada luar bahasa. Kata yang mengacu kepada persona, waktu, dan tempat sebagai tuturan. Dalam kegiatan berbahasa, kata-kata atau frasa-frasa yang mengacu kepada beberapa hal tersebut, penunjukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, saat dan tempat dituturkan kata-kata itu. Kata-kata seperti saya, dia, kamu merupakan kata-kata yang penunjukannya itu berganti-ganti. Rujukan kata-kata tersebut barulah dapat diketahui jika diketahui pula siapa, di mana, dan pada waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Setelah kita tadi mempelajari tentang pengertian tindak tutur, lalu ada dieksis, peranggapan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori relevansi. Teori relevansi adalah teori yang ada dalam kajian pragmatik yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban sebuah komunikasi. Penutur dan mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasi sebuah tuturan dengan pemahaman dan interpretasi yang sama. Itu adalah pengertian dari teori relevansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori makna dalam pragmatik. Dalam pragmatik itu teori makna ada 3 pendekatan. Ketiga bagian itu yaitu simbol dalam bahasa yang dilihat dari yang pertama adalah perspektif referensial atau makna dalam dunia, yang berarti entitas dalam dunia luar. Yang kedua adalah
perspektif psikologi atau makna dalam pikiran, yang berarti referensi yang ada di dalam pikiran. Selanjutnya adalah perspektif sosial atau makna dalam tindakan, berarti tindakan dilakukan melalui bahasa. Demikian materi pragmatik yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.